Salam, selamat malam, aman iman jemaat GKPA di mana saja berada. Malam ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat 33 sampai 34. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, malam ini kami ingin membaca sebagian firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami hanya memuliakan nama Tuhan. Terimalah doa kami Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa, demikian firman Tuhan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Demikian firman Tuhan. Dari ayat tersebut kita akan memberi judul orang Samaria yang baik hati. Seorang pria dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko dirampok dan ditinggalkan di jalan. Lalu ditemukan oleh dua orang, yang seorang imam besar bangsa Yahudi dan seorang lagi bangsa Lewi. Kedua orang tersebut selama ini dianggap orang suci dan baik hati, namun mereka tidak melakukan pertolongan terhadap korban perampokan dan pengeroyokan tersebut. Mereka meninggalkannya. Lalu datanglah seorang Samaria yang selama ini dibenci dan dimusuhi orang Yahudi. Orang Samaria selama ini dianggap rendah dan tidak bisa melakukan apapun, boro-boro untuk memberikan pertolongan. Dan korban tersebut pun tidak mengharapkan pertolongannya. Korban tersebut masih berpikir, tidak mungkin orang tersebut dapat melakukan pertolongan kepadanya. Namun, dari ketiga orang tersebut, orang Samaria lah yang turun tangan melakukan pertolongan, tanpa memikirkan kebutuhannya apakah masih cukup untuk hari esok. Demikian perumpamaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perumpamaan ini menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas, bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci sekalipun. Hendaknya kita dapat mencontoh perbuatan orang Samaria tersebut di dalam kehidupan kita. Kasih itu murah hati dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Kasih yang begitu besar dalam hati memotivasi kita untuk berbuat baik dengan menolong orang yang baru saja dirampok dan dikeroyok oleh penyamuk. Tak lagi dipikirkannya apakah masih cukup uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di kemudian hari. Yang dipikirkannya ialah agar luka-luka di tubuh korban pengeroyokan tidak menjadi terinfeksi dan segera mendapatkan pertolongan kesembuhan, serta mendapatkan tempat untuk beristirahat sampai kondisinya pulih. Tiada cara lain yang mampu membuat hati kita penuh dengan belas kasihan selain meminta Roh Kudus jamah hati kita, serta memiliki kemauan yang besar untuk melakukannya secara kontinu dan terus-menerus. Memohon pertolongan Tuhan
agar kita dapat mengikuti sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami baru saja membaca sebagian firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman yang Kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini, hingga kami boleh memahami bahwa kami harus saling mengasihi, harus saling tolong-menolong sesama kami, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam ini juga kami ingin beristirahat. Tuhanlah melindungi kami dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun besok pagi dalam keadaan bahagia dan sukacita. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam.